Bu. Ibu lan apa, Bu? Lan apa? Ibu lan apa? Masak. Oh, masak jagung, Ibu. Di sini ini punya Ibu. Kadane Ibu. Ini katanya tiang nih. Kadane tiang. Oh. Ini kita damel apa, Bu? Terusan. Blok sama sekol. Damel sekol. Mboten ngangge beras, mboten. Ini kali beras. Kadang-kadang beras. Ini moto-moto. Namanya Bu Minem. Sejak usia muda sampai sekarang melakukan pekerjaan sebagai pencari sisa-sisa jagung setelah panen. Pagi hari saat matahari mulai memberikan sinarnya, Bu Minem sudah mencari kebun jagung yang telah dipanen. Dengan keranjang kecil yang dibawa, juga dengan harapan untuk mendapatkan sisa jagung di antara pohonnya yang telah tumbang. Dari satu sisi ke sisi yang lain, ditelusuri untuk beberapa jagung yang tidak lagi utuh. Minem nyambut damel mancing, nggih bobot, nggih masak. Ngenten kulup nggih kula beto wangsul kula untingi sak kula dol. Seperti inilah Bu Minem mengawali hidup setiap hari. Pekerjaan sebagai pencari sisa jagung telah dilakukan selama bertahun-tahun. Walaupun sisa jagung yang didapat tak pernah memenuhi keranjang kecilnya. Saat tak ada kebun jagung yang panen, pekerjaan lain yang dilakukan adalah mencari sisa-sisa padi setelah panen. Sementara, kesempatan untuk menjadi buruh sudah tidak ada lagi. Tak ada keuntungan yang diperoleh karena sisa jagung tidak untuk dijual, melainkan dipakainya sekedar untuk campuran beras saat memasak. Apalagi sisa jagung yang didapat juga bukan jagung-jagung yang bagus. Biasanya, dalam beberapa jam, Bu Minem hanya mendapatkan satu tumbukan atau untuk satu kali masak saja. Oh, mboten tahu ngedol. Nggih di damel mam ki ambek. Nggih asale nyambut damel ngoten niku diklompokaken didamel tumbas beras. Walaupun sisa jagung tidak banyak, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Bu Minem terus menyusuri setiap bekas pohon jagung. Keranjang kecil dan baju lusuhnya menjadi saksi, seiring berputarnya waktu setiap hari. Ya, karena itu satu-satunya yang harus dimiliki Bu Minem setiap hari. Harapan, ketekunan, dan kesabaran. Nggih, itu buruh gitu. Nggih, buruh. Nggih, jam 7 budale. Nggih, jam 6 ngoten budale. Sampai jam pinten, Bu? Nggih, wangsule nggih lek nggih beduk kalau wabar niku sik laut. Nggih, niku lek wangsul jam 12 kalau 11. Lalu wabar gangsal 11. Nggih, anu sedina sak esuk ngono ku 12.000 sak esuk. Ibu, ketemu satu.
Pundi Bu rumah Ibu? Niki ijo niki. Niku Oh. Ten griya kali sinten? kali putune. Oh, anak Ibu sampun niku. Nggih, mae mboten reken. Ten pundi? Iki kesah mboten maksul. Terus Ibu sing ngrumat. Nggih. Putune Ibu pinten, Bu? Kalih Kalih. jalar istri. Jaler estri Ibu sing ngramut nggih. Nggih. Niki Bu griyane. Nggih. Oke. Akhirnya nyampe juga. Masuk Bu. Masuk nih. Akhirnya nyampe juga Bu ya. Ini rumahnya Ibu. Griyane Ibu niki. Niki napa malih Bu? Terus kajeng. Atus napa? Kajeng. Kajeng napa niku? Kajeng nggih. Mboten niku. Kayu. Oh, ten pundi? Iki tak sabin-sabin. Monggo. Saniki ya. Nggih. Ibu meten napa biasane? Arit. Oh, nggih. Lantas Ibu. Ibu udah siap. Lumayan Bu, dapatnya banyak. Sini dari sini Bu. Lumayan ya, banyak nanti bisa diolah ya Bu ya. Taruh Bu. Salam mriki. Oh nggih, salam mriki. Berangkat Bu. Ayo. Ten pundi Bu? Salam pundi. Cari kayu. Pekerjaan lain yang dilakukan adalah mencari kayu bakar untuk kebutuhan masak sehari-hari. Bahan bakar gas yang paling dianggap murah pun tak mampu terbeli. Terkadang, Bu Minem mendapat pesanan kayu bakar dari para tetangganya. Atau jika memang terpaksa, Bu Minem harus menjual kayu-kayu yang didapatnya. Nggih, kadang-kadang lek enten nggih mboten prei lek mboten enten nggih mboten prei. Kathah nganggure kula niki, kathah nganggure. Lek mboten enten pendamelan nggih pados kajeng ngoten. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Minem terus bekerja seadanya, walaupun hasilnya tidak banyak. Mencari sisa padi dan jagung, mencari kayu bakar, atau melakukan pekerjaan lain yang masih mampu dikerjakannya. Terkadang juga, tetangga di sekitar rumah menggunakan tenaganya saat mereka membutuhkan. Bu, pulang Bu. Pulang. Aduh, lumayan ya Bu ya. Ini buat apa Bu kayunya? Damel nopo? Liwet, Damel apa? liwet. Liwet niku napa Bu? Nggih masak niku. Oh, masak. Terus gak tahu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seringkali Bu Minem berhutang kepada tetangganya. Bingung ini Bu. Hal ini sering dilakukan karena terkadang dalam jangka waktu lama Bu Inem tidak mendapatkan hasil. Walaupun mendapat hasil, seluruhnya habis untuk membayar hutang-hutangnya kepada tetangga atau toko tempatnya biasa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Karena sikap baik Bu Minem terhadap tetangga, mereka memaklumi dan mau membantu Bu Minem walau hanya dalam hal-hal kecil. Salah pundi niki Bu. Mari kemawon. Sudah. Ayo Bu. Kula niki ditinggal bapak kali mbok tasih alit. Golek urip ki ambek kula niki.
Sakniki ditinggali putu loro niku. Make mboten ngreken, bapake mboten ngreken. Niku kula sing golek pados seda. Ini siapa nih namanya? Ini siapa namanya? Siapa? Dandin. Yang ini? Sandy. Tinggalnya sama nenek ya? Iya. Sama nenek aja? Mamanya kemana sayang? Mamanya kemana? Dari kecil udah nggak tahu mama kemana ya? Iya. Kamu sekolah nggak? Nggak sekolah? Loh kok nggak sekolah? Kenapa nggak sekolah? Kenapa sayang? Nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Nenek nggak bisa ya? Iya. Nggak kerja ya soalnya nenek. Terus kamu ngapain bantu nenek apa? Biasanya di rumah? Pados kayu nih. Nyari kayu sama nenek. Terus dijual? Nggak? Dijual juga? Terus biasanya jualan apa? Kalau nenek jualan nggak pernah dibantu? Enggak. Enggak. Terus di rumah aja? Iya. Kamu juga di rumah aja? Nggak sekolah? Nggak kepengen sekolah ya? Pengen Kepengen? Kamu umurnya berapa sayang? 11. 11 tahun? Kamu berapa? 8 tahun. 8 tahun. Jadi kapan-kapan kalau misalnya ada biaya mau sekolah ya? Kasihan dong. Aduh. Cita-citanya pengen jadi apa kamu? Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Pengen jadi dokter? Kamu pengen jadi apa sayang? Pengen jadi apa? Kalau cewek biasanya banyak loh, ada pramugari. Mau jadi apa kamu? Pengen jadi dokter juga sama kayak kakaknya? Kamu berarti berdua aja ya? Gak punya saudara lagi ya? Biasanya punya saudara nggak? Pamannya kayak siapa gitu? Nggak punya, cuman bertiga aja sama nenek di sini ya. Kemarin ada kakek ya, kakek udah meninggal ya. Kamu juga temenin kakek juga biasanya. Terus nggak kepengen ketemu sama mama? Enggak. Kenapa? Kok nggak pengen ketemu sama mamanya? Kenapa sayang? Nanti kalau tiba-tiba mamanya pulang, pas pulang gimana? Seneng nggak? Nggak seneng. Seneng? Seneng dong kan mamanya ya. Siapa tahu nanti pulang mamanya ya. Dulu pas ditinggal umur berapa? Nggak tahu. Masih kecil. Masih kecil, nggak tahu. Tiba-tiba udah tinggal sama nenek sama kakek ya. Kamu juga, kakak juga. Kakak berarti kalau sekolah mestinya kelas berapa nih? Kakak 6, 7, 8, 9, 10. Kelas 6 ya mestinya ya. Sayang banget ya kak ya. Nggak ada biaya ya. Makanya kakak bantu nenek ya. Nggak apa-apa sambil belajar-belajar, baca-baca buku ya. Kan sekarang banyak tuh ya, dimana itu buku-buku itu kan dibaca aja buat pengetahuan ya. Adik juga ya, bantuin si nenek ya. Nggak boleh males. Katanya pengen jadi dokter, ya kan? Harus belajar meskipun belum ada biaya buat sekolah ya. Baca-baca apa, udah bisa baca kan pasti ya? Udah kan? Siapa yang ngajarin? Katanya nggak sekolah. Kakak bisa dari mana kak? Ya, tadinya sekolah. Oh tadinya sekolah, sampai kelas berapa? Kelas 3. Sampai kelas 3. Mestinya kelas 6 ya sekarang? Teman-temannya biasanya lihat teman-temannya gimana? Teman-temannya pada sekolah. Kakak gimana perasaannya? Kepengen juga? Nanti kapan-kapan kalau ada biaya ya kak ya? Siapa tahu nanti ada rezeki ya kak buat kakak sekolah sama adik, bantu neneknya di rumah ya. Baik-baik ya. Terus kakak ini sekarang kalau di rumah biasanya mainnya nggak pernah ikut sama teman-temannya yang sekolah itu? Ya pernah. Pernah ikut? Ikut kemana? Aku bermain. Biasanya nggak itu, pengen belajar sama-sama aja. Kan temennya sekolah tuh punya buku, dipelajarin juga biar kakak curi-curi ilmu juga ya. Biar jadi pintar juga meskipun nggak sekolah ya. Nanti kan bisa sekolah, adik juga ya. Kakak ntar bisa ajarin adik ya. Kan dua-duanya pengen jadi dokter katanya ya. Ya udah. Sekarang kalian main lagi ya? Tadi kan main tuh. Ya udah main deh. Ntar kakak bantuin nenek dulu ya. Hati-hati ya. Gini ini kalau dimakan biasanya ditumbuk dulu ya. Dideplok ring. Terus Nanti diceplok, diinter. diinter. Ngapa nih Bu? Walaupun hanya sebagai pencari sisa jagung,
Bu Minem juga berusaha sekuat tenaga untuk terus memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Minem merasakan lelah dan ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang nenek yang mempunyai harapan besar dari pekerjaan seadanya. Gratis. Gratis. Sekolah gratis. Lumayan ya Bu ya. Bisa bantu Ibu. Nggih, mboten tau kathah kula ngasake niku. Yang salah tengah meten ngeten iki, nggih sak menten iki paling kathah. Nggih sak menten niku. Nggih 5 dino ngoten. Bu, sulitnya. Ambil depannya Bu ya. Ini Bu. Suweng ya Bu ya. Manten iki dulu pun lembut kok. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Minem terus bekerja dan mencari apa yang bisa didapat. Seringkali, apa yang diperoleh tidak bisa digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Suweng ya Bu ya. Manten iki dulu. Bu, Agnesnya Pak. Oke. Bener ah, Bu. Mboten kulino mlen kulinan. Belum pun biasa. Berat ternyata Bu. Berat ya Bu ya. Aduh. Ini terus dia napak-napak ini Bu. Dia napak nama leh. Diinter manten iki. Mantan iki langsung. Pun lembut tak Bu? Ampun. Pun. Aduh, siapa Bu? Kalau tak tan ngajeng rumen nggih. Bu lanjut dulu. Amit Bu. Jagung-jagung telah tertumbuk halus, menjadi makanan yang disajikan Bu Minem setiap harinya. Esok, langkah kecil Bu Minem masih terus menyusuri pematang hingga tanah-tanah basah. Karena musim penghujan telah datang. Hujan yang nantinya akan menemani Bu Minem mencari sisa-sisa jagung. Loh, sudah selesai Bu. Ini ya yang mau dimakan ya nanti ya. Udah jadi. Loh, yang ini udah Bu. Sudah. Ayo kita ke depan aja Bu ya. Istirahat Bu. Ya Bu. Ibu, terima kasih. Agnes tadi boleh main ke sini, boleh bantu Ibu. Boleh bantu di sawah. Iya Bu. Apa nyari apa tadi jagung ya Bu ya, buat dimakan. Terus tadi sudah ditumbuk. Terus bantuin Ibu cari kayu. Hujan-hujan ya Bu ya. Bu yang apa yang kuat ya Bu ya. Meskipun tadi hujan kita tetap cari ya Bu ya buat Ibu makan. Ini ada bingkisan Bu dari sedikit dari Dama TV, dari pemirsa Dama TV buat Ibu, buat bantu-bantu Ibu. Ibu kan makannya jagung. Nanti ini dapat dari Dama TV Bu. Dapat buat Ibu, buat keseharian Ibu, buat bantu sama cucu Ibu ya di rumah. Bertiga kan di rumah. Ini juga ada sedikit dari pemirsa Dama TV buat Ibu. Dipergunakan baik-baik ya Bu ya, buat kebutuhan Ibu ya. Sekarang harus pulang dulu ya Bu ya. Ibu hati-hati ya di rumah ya. Jaga yang jaga cucu-cucunya Ibu ya. Sekarang harus pulang dulu, ayo Bu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh,
Begitulah kisah Buminem, sebuah kisah dari seorang tua dengan pekerjaan sebagai pencari sisa jagung. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Sebuah kisah kecil dari perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari Buminem.